bukan soal kita kontra dengan ibu saya di rumah didatangi oleh aparat keamanan, ada dari TNI, ada dari Polri. Ketua Badan Eksekutif Mahasiswa Universitas Indonesia mengaku diintimidasi setelah vokal menyuarakan kritik kepada pemerintah soal putusan Mahkamah Konstitusi terkait batas usia Capres dan Cawapres. Apa bentuk intimidasinya dan siapa yang mengintimidasi? Kita diskusi bahas ini. Bersuara memprotes hasil putusan Mahkamah Konstitusi dilakukan Badan Eksekutif Mahasiswa seluruh Indonesia pada 20 Oktober 2023 yang lalu. Buntut bersuara lantang memprotes hasil putusan MK terkait batas usia Capres-Cawapres, Melki Sedek, Ketua BEM UI, mengungkapkan bahwa dirinya mengalami intimidasi. Sejumlah kejadian yang tidak biasa ia alami. Salah satunya, rumah orang tuanya di Pontianak, Kalimantan Barat didatangi sejumlah aparat yang mencari tahu informasi seputar dirinya. Kejadian ini pun membuat keluarga Melki tidak nyaman. Ini bukan soal Melki, tapi banyak juga teman-teman BEM, teman-teman gerakan mahasiswa, teman-teman gerakan rakyat, civil society juga mengalami hal-hal yang sama. Ini bukan soal saya saja, tapi artinya ada yang salah dari konsepsi demokrasi sampai harusnya semua orang yang kritik, semua orang yang kritis, semua orang yang menyampaikan pendapat harus diintimidasi dan direpresi sampai segininya. Jadi ini himbauan buat teman-teman yang hari ini kritis, teman-teman yang hari ini berusaha untuk melawan, jaga diri masing-masing, kondisi kekuasaan makin mengkhawatirkan. Tadi bentuk intimidasinya apa, Bang? Ya, ibu saya di rumah didatangi oleh aparat keamanan, ada dari TNI, ada dari Polri, menanyakan ke ibu saya, Melki itu biasa balik ke rumah kapan, Melki itu kegiatannya dulu kalau di rumah ngapain aja, ibu komunikasinya gimana dengan Melki. Jadi itu berapa kali ditanyakan, termasuk guru di sekolah saya juga ada yang menelpon ke sekolah SMA saya, menanyakan dulu pas sekolah Melki itu ngapain gitu. HP saya juga sudah beberapa kali ditelepon oleh aparat keamanan gitu. Dan tapi tidak satupun dari ancaman-ancaman itu yang membuat kita gentar. Artinya kalau kita semakin banyak diancam, kita sudah di jalan yang benar. Beberapa pihak bersuara atas intimidasi yang dialami Ketua BEM UI ini. Jadi intimidasi kepada Saudara Melki Sedek, Ketua BEM UI, ini menjadi perhatian khusus untuk kita semuanya agar hal-hal seperti ini tidak terjadi lagi. Dan kita menyampaikan kepada seluruh masyarakat agar tidak ragu apabila melihat hal-hal yang menurut masyarakat melihat bahwa ini merupakan tindakan intimidasi, untuk tidak sungkan untuk melaporkan kepada pihak yang berwenang. Tentunya kita lihat di sini kalau apabila ada pelanggaran bisa kita laporkan kepada Bawaslu, dan kita berharap juga dari teman-teman Bawaslu juga ikut mengambil peran aktif juga. Santer disebut ikut mengintimidasi keluarga Melki Sedek di Pontianak. Kodam 12 Tanjung Pura langsung mengecek peristiwa tersebut. Kami kutip pernyataan Kapendam 12 Tanjung Pura yang menyampaikan sampai saat ini info tersebut belum jelas kebenarannya, apalagi sampai mengintimidasi. Sementara dari pihak kita belum ada info mengenai hal tersebut. Amnesty International Indonesia meminta aparat mengusut dugaan intimidasi yang ditujukan kepada Ketua BEM UI. Kami mengecam tindakan intimidasi aparat terhadap Ketua BEM UI, Melki Sedek Huang. Melki kami kenal sebagai aktivis mahasiswa yang aktif menyuarakan pikiran dan pendapatnya terkait situasi politik di Indonesia. Terakhir, ia sangat aktif menyuarakan kritiknya terhadap putusan Mahkamah Konstitusi nomor 90 tentang batas usia Capres dan juga Cawapres. Menyatakan kritik, menuangkan ide bahkan yang kritis terhadap negara adalah hak konstitusional dari setiap orang, dari setiap warga negara seperti Melki. Kasus Melki, kasus intimidasi aparat keamanan terhadap Melki, terhadap orang tuanya dan juga terhadap gurunya serta sesama rekan mahasiswanya harus diusut tuntas. Para pelakunya harus diadili. Dan ini bukan hanya untuk Melki, tapi juga untuk kasus-kasus intimidasi atau serangan digital
yang dialami oleh sejumlah warga negara yang kritis atau aktivis yang kritis atau budayawan yang kritis terhadap kekuasaan negara. Menko Polhukam Mahfud MD angkat suara atas adanya dugaan intimidasi yang dialami Ketua BEM UI. Mahfud menyatakan akan mengirim tim untuk mendalami peristiwa ini. Kalau itu benar terjadi, dilakukan oleh aparat polisi, itu berarti sangat tidak profesional dan melanggar konstitusi. Pertama, karena apa? Jangankan orang tuanya, si Melki sendiri melakukan protes seperti itu dilindungi oleh Undang-Undang Dasar. Hak menyatakan, berpendapat, dan bersikap. Melki sendiri boleh, apalagi yang diteror kalau jadi orang tuanya yang ada di desa. Itu tidak boleh, itu pelanggaran atas asas profesionalitas. Dan itu tidak boleh terjadi di negara kesatuan Republik Indonesia yang punya konstitusi yang sangat ketat untuk itu. Baik Melki maupun orang tuanya harus dilindungi. Tetapi mungkin saja yang mengintimidasi Melki maupun orang tuanya Melki, kalau itu hanya dengan telepon gitu, mungkin saja sesama warga sipil, mungkin kan, mungkin. Jadi belum tentu aparat juga. Nah, oleh sebab itu saya akan mengirim tim ke sana, karena kalau ini dibiarkan tuh nanti akan terjadi lebih lanjut dalam peristiwa-peristiwa politik berikutnya. Perintah Presiden sudah jelas, antara TNI, Polri, birokrasi harus netral dalam semua peristiwa politik. Khusus untuk pemilu, Panglima sudah memerintahkan akan menjatuhkan sanksi kepada prajurit yang tidak netral. TNI juga, Polri juga, Kapolri sudah mengirimkan surat ke berbagai daerah yang saya baca tidak boleh Polri itu memihak. Nah, kalau itu terjadi di bawah, saya akan mengirim tim dalam waktu dekat ini untuk bertanya apa betul itu diteror oleh polisi. Kan gitu kan? Ya kita lihat aja nanti. Bersuara menyampaikan aspirasi sudah menjadi bagian dari demokrasi. Saat debat calon presiden tahun 2014 yang lalu, Presiden Jokowi pernah mengatakan demokrasi adalah mendengar suara rakyat dan melaksanakannya. Saya Zeki Rahmat pamit, terima kasih, sampai jumpa.